Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita semuanya sudah menyaksikan apa yang terjadi di Suriah. Paling tidak gambaran secara global bahwa apa yang terjadi di sana tidak hanya sekedar konflik sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang. Hakikat sebenarnya di sana adalah perang akidah antara kaum Syiah Nusairiyah yang dibantu oleh Syiah dari Iran, dari Lebanon, dari Irak, dari Yaman, dari seluruh Syiah yang ada di dunia ini, sampai Syiah Indonesia pun dengan sembunyi-sembunyi mereka mengirimkan orang-orangnya ke Suriah, membuka kesempatan bagi relawan Syiah untuk pergi ke Suriah. Sehingga kita dapatkan di sana banyak Syiah dari Afghanistan, ya, Syiah dari Kuwait, Syiah dari Bahrain, Syiah dari Yaman, Syiah dari yang paling banyak adalah Syiah dari Iran dengan pasukan garda revolusinya, dan juga dari Lebanon Hizbus Syaitan, dan juga Jaisul Mahdi yang terkenal sangat kejam ya di Irak yang dipimpin oleh Muqtada Sadr. Ya, ini terkenal kejamnya di Irak ya. Sudah tidak tahu berapa banyak kaum muslimin dibunuh di sana hanya gara-gara namanya Umar, gara-gara namanya Abu Bakar, gara-gara namanya Aisyah, Hafsah. Mereka bersatu padu bersama dengan Syiah Nusairiyah Bashar al-Assad menghancurkan dan membantai kaum muslimin yang ada di Suriah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Bahwa muslim di mana saja berada, mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang beriman adalah ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslim akhu muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim bagi yang lainnya. La yadlimuhu, tidak menzaliminya. La yakhduluhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim tidak menzalimi muslim yang lainnya, tidak membiarkannya atau kemudian menyerahkan kepada musuhnya. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin nasara musliman fi mawdhi'in tuntahaku fi hurmatuh yuntaqas fi 'irduh illa nasarahullah fi mawdhi'in yuhibbu fihi nusratah." Tidaklah seorang muslim menolong saudara muslim yang lainnya pada saat kehormatannya diinjak-injak, pada saat kemuliaannya direndahkan, melainkan Allah SWT akan menolong dia. Pada saat itu dia menyukai untuk ditolong, pada saat yang sama dalam keadaan terzalimi. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin khadala musliman fi mawdhi'in tuntahaku fi hurmatuh untaqas fi 'irduh illa khadalahu Allah fi mawdhi'in yuhibbu fihi nusratah." Tidaklah seorang muslim membiarkan muslim yang lainnya pada saat kehormatannya direndahkan, kemuliaannya diinjak-injak, melainkan Allah SWT membiarkan dia ketika dia dalam kondisi yang sama. Maka menjadi kewajiban bagi kita sebagai sesama muslim, wa in istansarakum fid din fa alaikumun nasru. Apabila kalian diminta pertolongan dalam urusan agama, fa alaikumun nasru, wajib bagi kalian untuk menolong, membantu. Bukankah kaum muslimin di mana-mana itu dalam bentuk satu jasad, satu tubuh? Matsal mu'min fi ta'atufihim wa tarahumihim wa tawaddihim kamathal jasadul wahid idza ishtaqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'il jasad bil humma was sahr.
Perumpamaan orang yang beriman di antara mereka dalam kasih sayangnya, dalam bahu-membahu di antara mereka, tolong menolong di antara mereka sebagaimana satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh pun akan merasa demam dan tidak bisa tidur. Itulah perumpamaan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Apa yang bisa kita lakukan bagi saudara kita di Suriah? Apa yang bisa kita lakukan bagi saudara kita di Gaza? Alhamdulillah Allah SWT telah banyak memberikan rezeki kepada kita. Nikmat aman, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki. Apa yang kita pegang pada hari ini, hakikatnya ini bukan milik kita. Harta ini bukan milik kita. Kapan saja Allah SWT mencabutnya, mengambilnya, antum tidak bisa menahannya. Harta itu menjadi milik kita ketika kita sudah sedekahkan. Ketika kita sedekahkan, itu baru menjadi milik kita. Maksudnya apa? Pahalanya. Ketika seorang muslim meninggal, seorang hamba meninggal, semuanya kembali. Kecuali apa? Amal dia. Dan salah satu bentuk amal kita adalah sedekah yang kita berikan. Jangan sampai kemudian kita berpikir, wah bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan istri kita. Untuk berapa lama? Untuk 1 bulan ke depan. Saudara-saudara kita di Suriah sekarang untuk bisa mempertahankan hidup aja sudah kesulitan. Nah, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau transportasi ke sana. Hidup dalam keadaan ya tadi bom kimia tadi sebagaimana kita lihat sendiri. Dalam satu hari membunuh 1.600 orang dalam satu hari. 1.600 orang. Dan bagi yang tidak terbunuh, yang tidak gugur pada saat itu, wanitanya. Terakhir saya datang ke Suriah sekitar bulan Oktober yang lalu. Saya ketemu dengan seorang wanita yang pada saat kejadian pemboman itu ada di tempat tersebut. Alhamdulillah wanita ini tidak meninggal. Tapi pada saat itu dia dalam keadaan hamil. Pada saat itu dalam keadaan hamil menghisap bahan kimia. Sehingga ketika melahirkan anak-anaknya dalam keadaan cacat secara fisik. Saya tidak bawa fotonya, ada fotonya sama kita. Anaknya tidak bisa berjalan, masih kecil bayi, tapi suatu saat kalau dia sudah besar itu pun tidak bisa berjalan. Dari sisi fisik cacat, gara-gara ibunya menghisap bom kimia. Dan ini hanya satu, yang lainnya betul-betul musibah penderitaan yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan kalau itu terjadi di antara kita. Alhamdulillah Allah SWT memberikan taufik kepada saya untuk banyak melihat hal-hal seperti ini ya. Seperti ketika terjadi tsunami. Ya. Bagaimana kita lihat Allah SWT dengan kekuasaannya, dengan takdirnya, dan dengan hikmahnya. Bagaimana Allah SWT menurunkan cobaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang sebelum kejadian tsunami nyawa pada saat itu tidak ada harganya. Orang keluar rumah, keluarganya tidak berharap bahwa sore harinya bisa kembali lagi ke rumah. Banyak kejadian seperti itu. Allah SWT tampakkan pada saat itu juga. Sehingga kita dapatkan bagaimana saudara kita 350.000 orang hanya dalam hitungan bukan jam. 350.000 orang hilang, yang hakikatnya yang meninggal. Bukan hitungan jam, hanya hitungan menit gempa, datang tsunami, sudah selesai. Kita masih bersyukur Allah SWT masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nah, salah satu di antara rasa syukur kita
atas kenikmatan yang Allah SWT limpahkan kepada kita. Bagaimana nikmat ini, harta ini kita gunakan pada hal-hal yang merupakan khidmat bagi Islam dan kaum muslimin. Jangan jadikan sebagai media berbuat maksiat kepada Allah SWT. Harta hari ini kita sedekahkan, kita habiskan, besok insya Allah masih akan datang lagi. Kita masih menggunakan tangan kita, tenaga kita untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, dapat rezeki. Saudara-saudara kita di Suriah, apa yang bisa dilakukan? Hari ini makan, besok mungkin nggak dapat makanan. Sebagaimana terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Sekarang di Gaza, di rumah sakit Syifa, nah, pimpinan rumah sakit mengirimkan surat kepada kita. Kita punya 1.350 pasien yang pada saat ini saya tidak tahu dengan apa saya hendak memberi makan mereka. Yang bisa kita berikan makan kepada mereka hanya sekedar bubur. Jangan berbicara masalah sayur-sayuran, jangan bicara masalah buah-buahan, jangan bicara masalah lauk. Hanya sekedar bubur. Dan saya tidak tahu sampai kapan ini bertahan. Gaza adalah penjara terbesar di dunia. Yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Alhamdulillah kita kirimkan dana dalam 1-2 hari ini sebanyak $100.000. Antum mungkin ya lebih dari 1 miliar ya. Kita kirimkan untuk mereka. Alhamdulillah kita masih bisa berbuat, masih bisa berbagi. Begitu nikmatnya rasa berbagi, melihat saudara-saudara kita bisa sedikit tersenyum, sedikit bergembira. Dan juga kita kirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza dalam rangka untuk menghadapi musim dingin yang sangat-sangat keras ini. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Sekarang jadi pertanyaan, peran apa kita ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk saudara-saudara kita di sana? Tidakkah ingat kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalatin mar'atun nara fi qittun." Seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Habatatha hatta matat, la hiya athamatha wa la tarakatha an ta'kul min hashasatil ard. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia kurung sampai mati. Tidak dia beri makan dan juga tidak dilepaskan untuk cari makan. Akhirnya apa? Wanita ini Allah hukum dengan apa? Balasannya apa? Neraka. Bagaimana kalau saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara kita yang ada di Suriah mati kelaparan, sementara saudara-saudara di sana, salah satu di Indonesia, masya Allah nikmat makan, nikmat minum dan seterusnya. Apa semua ini tidak akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jawabannya apa pada diri kita masing-masing. Tidak pernah ada ceritanya seorang itu bangkrut gara-gara bersedekah. Si fulan bangkrut dia, habis hartanya gara-gara apa? Bersedekah. Enggak ada ceritanya. Yang ada ceritanya fulan apa? Bangkrut. Dasar dia itu bakhil. Banyak. Dasar pelit. Setiap hari orang mendoakan dia, semoga dia bangkrut, semoga dia Allah hinakan dan seterusnya. Apalagi setiap hari, setiap pagi malaikat turun
ke dunia. Ma min yaumin, tidaklah setiap hari datang ila nazarat malakan, kecuali turun dua orang malaikat. Faqala, dan berdoa, Allahumma a'tilil munfiki khalafan wa a'tilil mumsiki talafan. Ya Allah, berikanlah harta pengganti kepada orang-orang yang bersedekah, dan berikanlah kehancuran bagi orang-orang bakhil. Kira-kira kalau malaikat berdoa, malaikat muqarrabin berdoa, kira-kira Allah SWT kabulkan enggak doanya? Allah kabulkan enggak doanya? Maka kalau kemudian kita bersedekah, insya Allah Allah pasti akan menggantikan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, Allah SWT pasti akan menggantikannya. Terkhusus juga wasiat Rasulullah kepada para wanita. Beliau memberikan wasiat kepada wanita, ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsara ahlan nar an-nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya aku melihat sebagian besar penduduk neraka itu adalah wanita. Maka begitu mendengar perkataan Nabi SAW bahwasanya yang bisa menghijab dari api neraka adalah sedekah, maka para wanita langsung apa? Melemparkan kalung-kalung mereka, gelang-gelang emas mereka. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi liwajhillah. Langsung pada saat itu juga. Ini yang dilakukan oleh generasi para sahabat. Tidak mikir besok makan apa, atau kemudian besok lagi apa yang tidak saya beli dan seterusnya. Tidak berpikir seperti itu. Yang mereka pikirkan bagaimana memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasulnya. Di mana? Yang jelas bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pada saat itu. Bukan sebelum, maksudnya bukan setelah kejadian. Beliau meninggalnya sekitar tahun 2000. Pada saat itu ketika ditanya bagaimana, apakah kita wajib untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Suriah, jihad melawan orang Syiah Nusairi, beliau mengatakan wajib. Dengan apa saja yang mampu kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita berjihad melawan orang-orang Syiah Nusairi. Kalau kita nggak mampu berjihad dengan jiwa kita, paling kita jihad dengan harta kita. Berjihad dengan harta kita, sehingga orang lain bisa berjihad. Karena apa? Karena kita bantu dengan harta kita. Karena hati-hati ikhwah, kalau kemudian di antara kita tidak pernah berpikir untuk berjihad, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu bil ghazwah mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dan belum pernah berjihad dan tidak pernah punya niat untuk berjihad, maka dia meninggal dalam keadaan di atas cabang kemunafikan. Kalau enggak mampu berjihad dengan jiwanya, paling tidak berjihad dengan hartanya, membantu saudara-saudara kita di sana sehingga bisa terangkat sedikit dari beban mereka. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan kepada ikhwan sekalian. Semoga apa yang kita sama-sama telah dengar kemudian menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk menolong saudara kita di sana dengan apapun yang kita miliki. Kalau enggak punya harta, paling tidak masih punya tangan, masih punya lisan. Dengan berdoa, dengan mengangkat kedua tangan kita, supaya Allah SWT mengangkat segala penderitaan dan ujian, cobaan terhadap apa yang menimpa saudara kita di sana, dan semoga doa-doa kita termasuk di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Jadi terus terang kalau kita bicara masalah ISIS, Islamic State of Iraq and Syam, atau dalam bahasa Arabnya Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Ini cukup panjang pembicaraannya ya. Yang jelas di ISIS itu ada 3 kelompok ya. ISIS sendiri itu di dalamnya itu ada 3 kelompok. Kalau pertama mereka adalah mantan perwira zamannya Saddam Hussein ya, dan juga dari kalangan partai Ba'ath. Antara Saddam Hussein dengan Bashar Assad itu dihimpunkan dalam satu partai, yaitu partai Ba'ath ya. Satu Nusairi, yang satu Sunni ya. Saddam termasuk dianggap sebagai orang Sunni ya. Jadi perwira Bashar yang setelah jatuhnya pemerintah, setelah jatuhnya Saddam Hussein, maka mantan perwiranya, tentaranya itu banyak bergabung kepada ISIS. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Khawarij yang punya pemikiran, sebagian pemikirannya orang-orang Khawarij. Adapun kelompok yang pertama itu biasanya menguasai dari sisi militer ya. Dewan militernya itu biasanya adalah para perwira, mantan perwira pada zamannya siapa? Saddam Hussein. Dan yang kedua adalah orang-orang yang punya pemikiran Khawarij. Ini mereka menguasai dari siapa? Dari fikrah ya, dari ideologinya orang-orang Khawarij ini ya. Sehingga salah satu tanda bahwa mereka adalah Khawarij sangat bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Saya bercerita seperti ini bukan hanya sekedar mendengar dan seterusnya. Saya berkumpul dengan mereka, berdialog dengan mereka. Bagaimana sedikit-sedikit disembelih, sedikit-sedikit dibunuh. Ya, sekitar tahun 2013, saya di awal tahun 2013 bertemu dengan mereka. Nah, dan ketika saya dialog dengan mereka, sedikit bunuh. Tidak ada bahasa yang lebih tepat kepada mereka kecuali dengan bahasa pedang, dengan bahasa sembelih, dengan bahasa bunuh. Didakwai dulu mereka orang Suriah kan betul-betul orang yang terhimpit ya, tertekan. Tidak diberi kebebasan dalam masalah agama, sehingga kejahilan mereka itu luar biasa. Sebagian saya katakan baca Quran aja nggak bisa. Mereka orang Arab baca Quran nggak bisa. Anak kita yang TK atau SD sudah selesai baca Iqra, kemudian bisa baca Al-Quran, itu lebih baik dari orang-orang yang sudah lulus kuliah di kalangan orang Suriah ini. Ya benar, ini bisa ditanyakan kepada teman-teman yang pernah pergi ke sana, kemudian ikut membantu kita dalam mengajari anak-anak atau mengajari mereka untuk baca Al-Quran. Jahil terhadap, sehingga perlu didakwai. Mereka mengatakan tidak. Sekarang bukan waktunya untuk mendakwai mereka. Waktu mereka adalah sekarang apa? Dengan pedang, dengan dabah. Dan ini muncul permasalahan dari sini. Ketika mereka sudah mengkafirkan, secara otomatis apa? Halal darahnya. Bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah. Nah, kalau saya diskusi dengan teman-teman yang semangat itu ya, anak muda, ISIS, Daulah Islamiyah dan seterusnya, saya bilang kamu diam saja, nggak usah banyak bicara. Nah, saya 6 kali pergi ke Suriah. Kamu berapa kali? Ya, 6 kali saya pergi ke Suriah dan saya sudah tahu kondisi di sana. Pada saat terakhir kita datang ke sana pada bulan Oktober, bagaimana orang-orang ISIS ini mengirimkan salah satu di antara anggotanya ke sebuah markas mujahidin, pejuang Suriah. Ya, masuk dengan bawa, biasanya kalau di sana kan air itu disuplai lewat tangki ya, nggak ada namanya, mereka punya sumur itu nggak ada. Air itu datang ke rumah-rumah itu lewat tangki, kirim pakai tangki.
Nah, orang-orang ISIS ini masuk ke markas pejuang Suriah ini dengan bawa tangki. Orang mengira itu isinya apa? Air, bawa tangki air. Ternyata begitu masuk ke dalam markas mereka diledakkan di situ, bom bunuh diri. 25 pejuang Suriah meninggal pada saat itu juga. Sekarang apa urusan mereka membunuh mujahidin? Yang banyak mendapatkan kerugian dari kalangan kaum muslim di sana bukan orang-orang Syiah atau bukan, tapi orang Islam sendiri. Kalau kita tanya berapa banyak orang Syiah yang kamu bunuh, berapa banyak kerugian orang Syiah dari serangan kalian, enggak ada. Sebagian besar adalah serangannya kepada kaum muslimin sendiri. Orang-orang yang menyelisih mereka. Berapa banyak pimpinan pejuang Suriah dibunuh oleh mereka. Orang-orang punya pemikiran Khawarij ini yang berbahaya. Sehingga pemikiran ini nyambung juga dengan orang-orang yang punya pemikiran Khawarij di Indonesia. Sehingga secara otomatis orang-orang punya pemikiran Khawarij di Indonesia mendukung mereka. Akhirnya datang ke Suriah mendukung gerakan mereka. Sekarang apa yang terjadi? Contoh saja sebagai bukti di lapangan ya. Kasus sekarang yang ramai orang bicara adalah kasus Kobani ya. Kobani itu adalah wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Kurdi, dan orang Kurdi adalah seorang Sunni. Mereka adalah orang Sunni, bukan Syiah. Di dalamnya ada partai PKK, Partai Komunis Kurdi. Di sana juga ada partai Islam juga. Di mana-mana seperti itu. Dan wilayah Kobani atau Ainul Arab ini daerah yang sudah dibebaskan dari tentaranya Bashar. Masyarakat adalah Sunni. Sekarang orang ISIS datang ke situ menyerangnya, hendak menguasainya. Tujuannya itu apa coba? Berapa banyak? Bulan kemarin sudah terbunuh sekitar 1.200 orang dalam waktu 1 bulan. Dan yang terbunuh siapa? Kaum muslimin, orang Sunni, bukan orang Syiah. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang yang tertipu dengan gemerlapnya berita tentang mereka. Sebetulnya saya nggak mau bicara tentang ISIS di sini. Sebetulnya saya nggak mau bicara. Kenapa? Karena ISIS terlalu dibesar-besarkan oleh berita. Dibesar-besarkan seakan-akan bahaya yang luar biasa. Bahaya memang saya katakan. Tapi yang lebih berbahaya daripada itu adalah orang Syiah. Yang lebih jauh berbahaya dibandingkan orang ISIS. Orang ISIS berbahaya. Tapi yang lebih bahaya lagi apa? Orang Syiah. Karena orang Syiah itu merusak tatanan, baik bermasyarakat ataupun negara. Sekarang orang Syiah di Indonesia contoh saja. Apa ada di antara kita yang pernah mengadakan peringatan hari kemerdekaan salah satu negara selain dari negara kita? Ada enggak? Ya, kita memperingati hari kemerdekaan Amerika, pernah? Atau kita memperingati hari kemerdekaan Saudi, pernah? Tidak ada. Tapi orang-orang Syiah di Indonesia mengadakan peringatan hari kemerdekaan Iran. Mengadakan apa? Peringatan hari kemerdekaan Iran. Maknanya apa? Loyalitas mereka itu bukan kepada negara kita, tapi kepada Iran. Nah, dan yang lebih parah lagi adalah masalah mut'ah. Ini merusak tatanan. Ketika ada bapak-bapak datang dari aparat datang kepada saya bicara tentang masalah ISIS, saya katakan ISIS itu berbahaya Pak. Tapi yang lebih berbahaya adalah Syiah. Karena Syiah itu kalau kita tahu ISIS pemikirannya seperti ini jelas terorisnya. Tapi Syiah ini lebih busuk, lebih berbuat makar, lebih khabis. Karena mereka mengaku sebagai Islam, mengaku kaum muslimin dan seterusnya, tapi hakikatnya mereka menusuk dari dalam. Apabila Syiah ini dibiarkan hidup di negeri kita akan merusak tatanan masyarakat. Salah satunya dengan masalah apa? Mut'ah. Dan tidak ada orang Syiah kecuali dia telah berbuat mut'ah. Nah, karena barang siapa sebagaimana disebutkan dalam riwayat kita mereka, saya tidak sebutkan di sini ya.
Disebutkan dalam riwayat tersebut dari imam mereka yang keenam, Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an mengatakan al-mut'ah min dini wa dini abai. Bahwa mut'ah itu adalah bagian dari agamaku dan agama dari nenek moyangku. Barang siapa yang tidak bermut'ah, maka tidak beragama sebagaimana agamaku dan agama nenek moyangku. Dan barang siapa yang mengingkari mut'ah, maka qad kafara wartadda. Sungguh dia telah kafir dan murtad. Maka tidak ada orang Syiah yang tidak mut'ah. Ya, itu yang pertama. Kemudian mereka meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan mut'ah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tamatta'a marratan qadra jadi Husain." Barang siapa mut'ah satu kali sebagaimana derajatnya Husain. Wa man tamatta'a marratan, barang siapa yang mut'ah dua kali qadra jadi Hasan, sebagaimana derajatnya Hasan. Barang siapa yang mut'ah 3 kali sebagaimana derajatnya Ali. Barang siapa yang mut'ah 4 kali sebagaimana derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, sementara nikah mut'ah itu yang pertama tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Yang keempat, tanpa ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada wanitanya kecuali hanya sekedar upah. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 1 hari, mau 1 pekan, disepakati di antara keduanya, dah dibayar. Dan tidak ada batasnya. Mau nikah dengan 1000 perempuan juga enggak ada masalah. Seorang wanita mau menikah dengan 1000 laki-laki juga tidak ada masalah. Tidak penting apakah sudah menikah atau masih bujangan atau masih perawan. Bahkan fatwa di antara mereka, ya juzul itu limutazawwijati, diperbolehkan bagi seorang wanita sudah menikah antatamatta'a min ghairi idzin zaujiha, untuk nikah mut'ah tanpa izin suaminya. Wa fi hali kana bi idzni zaujiha fa inna nisbatul ajr akal. Kalau dia minta izin kepada suaminya maka pahalanya berkurang. Syartu wujubun niyah annahu khalisan liwajhi. Syaratnya apa? Harus ikhlas. Sekarang apa enggak merusak tatanan? Maknanya di kalangan orang Syiah itu enggak ada namanya perselingkuhan, persundalan. Seorang wanita yang sudah menikah boleh saja nikah mut'ah dengan laki-laki yang lain tanpa harus minta izin kepada suaminya. Kalau minta izin pahalanya berkurang malah. Maknanya apa coba? Apa yang terjadi? Belum saya ceritakan yang lainnya. Yang lainnya lebih parah lagi. Ya, ini sekedar misal saja. Kalau kemudian Syiah berkembang di Indonesia, hidup di tengah-tengah kita, dan itu sudah saya ngisi di Malang, saya ngisi di Jakarta. Di Jakarta ketemu dengan seorang wanita dari Pekanbaru. Wanita ini mencari adik perempuannya, ya, kuliah di kedokteran di Pekanbaru. Adiknya terkenal cantik, terkenal pinternya, dari keluarga kaya raya, tiba-tiba menghilang. Dicari seluruh mata nggak dapat, akhirnya merambah ke Jawa. Di Jakarta ditemukan ternyata telah hidup dengan seorang laki-laki tatoan, rambutnya panjang, preman. Ketika ajak pulang, loh kamu dengan siapa ini? Dengan suami saya. Nah, loh kamu nikah tanpa izin bapakmu, tanpa memberitahu keluarga dan seterusnya, tidak ada walinya. Ya, ini yang diperbolehkan dalam agama saya. Coba. Ketika saya ngisi di
balik kota Malang. Ada seorang ibu datang menangis kepada saya. Pak, saya punya adik perempuan. Nah, adik perempuan saya sekarang hilang dari peredaran keluarga. Kenapa? Karena dia telah nikah tanpa memberitahu keluarga. Nikah apa? Nikah mut'ah. Tanpa wali, tanpa saksi, dan seterusnya. Di Makassar kejadian, ini biasanya orang Syiah itu kalau pada waktu malam hari tanggal 9 Muharram, kan tanggal 10-nya mereka mengadakan matam berkabung atas meninggalnya siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanggal 9 malamnya, ini bukan yang cerita, ini adalah polisi yang bertugas di Makassar kepada saya, langsung kepada saya, bukan kepada orang lain. Dia cerita bahwa di Makassar itu ada masjidnya orang Syiah. Tanggal 9 itu mereka itu putar-putar pawai begitu, kemudian malamnya setelah jam 12 kumpul semuanya di masjid ini. Masuk ke dalam masjid, laki-laki, perempuan dan seterusnya, lampu dimatikan, terserah apa yang mereka hendak lakukan. Zakat itu persis yang kami ketahui di Pakistan ketika saya belajar di Pakistan. Bisa jadi seorang laki-laki ketemu sama bibinya, bisa jadi laki-laki ketemu sama adik perempuannya, atau mungkin sama ibunya, kumpul dalam acara nikah mut'ah bersama-sama. Nah, ini yang akan terjadi kalau kemudian Syiah berkembang di tengah-tengah kita. Ya. Kita tanya sama mereka, sebetulnya mudah saja menjawab apa yang mereka lakukan. Kita tanya itu, jadi keyakinan mereka itu bahwa anak dari hasil nikah mut'ah itu lebih afdal dibanding dari wanita yang asli dari istri kita. Nah, anak hasil dari nikah mut'ah itu lebih afdal dibandingkan dari anak dari istri sah kita. Nah, sehingga kalau di Jakarta preman-preman, kemudian para pemuda, para pemudi yang mungkin kesulitan dalam menikah, sudah terbuka pintu lebar untuk mereka untuk nikah mut'ah. Karena nggak perlu beritahu orang tua, nggak perlu sibuk-sibuk mikir laki-lakinya harus berikan nafkah kepada wanitanya. Sudah, pokoknya kita nikah mut'ah, berapa lama? Sepekan. Upahnya berapa? 1 juta. Sudah, terserah kapan pengen ketemu, telepon, ketemu di mana. Sudah, istri saya ini. Sudah, itu lepas, nggak perlu berikan nafkah, nggak perlu bikin. Ini apa tidak pelecehan terhadap hak wanita? Begitu rendahnya wanita di hadapan orang Syiah. Sehingga kalau di Iran sana itu hampir 1/4 juta itu anak tanpa bapak. Bahkan lebih parah lagi seperti apa yang terjadi di Irak ya. Diceritakan ada seorang tokoh Syiah yang dia akhirnya tobat. Tokoh ini dekat sekali dengan Khomeini. Ya, mengarang sebuah kitab setelah dia keluar dari Syiah, lillahi tsumma litarikh. Lillahi tsumma litarikh. Akhirnya tobat dari Syiah. Nah, setelah melihat kejadian apa? Jadi ada seorang wanita cantik. Nah, kemudian dimut'ahi oleh seorang tokoh Syiah yang ada di Irak. Akhirnya setelah habis masanya, dilepaslah wanita ini dan dia dalam keadaan hamil. Akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan. Nah, kemudian wanita ini mendidik bayi perempuan, akhirnya dewasa. Ketika sudah remaja, dilihatnya ada keanehan pada anak perempuannya ini. Kemudian ditanya, ada apa? Ternyata anak perempuannya ini hamil. Terus kamu hamil dengan siapa? Hamil dengan siapa? Hamil dengan bapaknya. Bapak mut'ahnya tadi itu.
ibunya dimut'ah oleh laki-laki ini, saya lupa namanya. Kemudian hasil dari mut'ah tadi lahirlah seorang wanita. Wanita ini juga dimut'ah oleh sama bapaknya tadi itu. Akhirnya ketika melihat kondisi seperti ini, Syekh ini akhirnya keluar dari Syiah taubat. Tidak mungkin ini dibenarkan oleh Islam. Salah satu di antara maqasid syar'i, tujuan ditetapkannya hukum syar'i adalah menjaga nasal, menjaga keturunan. Ini enggak jelas di kalangan orang Syiah itu mana bapaknya, kalau ibunya jelas karena dia melahirkan, tapi laki-laki siapa? Seorang wanita bisa dimut'ah oleh berapa banyak laki-laki, tercampur baur air laki-laki di rahim wanita ini. Maka hati-hatilah, jagalah keluarga kita dari pengaruh buruk ideologi orang Syiah. Syiah itu bukan Islam. Orang-orang Suriah kalau dikatakan bahwa Syiah itu bagian dari Islam, marah mereka. Syiah itu agama tersendiri. Satu saat kalau ada waktu saya akan jelaskan tentang agama Syiah dari awal sampai akhir. Perbedaan antara agama Syiah dengan agama Islam. Dari awal berukun Islamnya, rukun imannya, keyakinan tentang Tuhan, tauhidnya dan semuanya berbeda tamaman. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau bicara ISIS, ISIS adalah teroris, ISIS adalah merusak dan seterusnya. Tapi lebih bahaya lagi adalah Syiah. Oleh sebab itu fitnah yang dimunculkan tentang ISIS saya tidak banyak menanggapi. Karena saya khawatir kalau saya banyak bicara tentang ISIS malah lupa dengan Suriahnya, lupa dengan Syiahnya. Sementara itu yang paling penting bagi kita untuk kita ketahui. Nah, sekarang kalau bicara tentang ISIS, lupa dengan kondisi kaum muslimin yang ada di Suriah, bahwa mereka membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.